Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang kepastian hidup. Kepastian hidup itu yang bagaimana sih? Semoga ini bermanfaat bagi diri saya pribadi untuk merubah saya, untuk sebagai introspeksi diri bagi saya pribadi. Semoga saya bisa lebih baik daripada kemarin-kemarin. Malaikat Jibril alaihissalam pernah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Muhammad, hiduplah semaumu, namun engkau pasti akan mati." Kita boleh beraktivitas, kita boleh melakukan kegiatan apapun, baik itu perdagangan, pekerjaan yang lain-lainnya itu boleh. Karena memang kita masih hidup, kita harus memenuhi segala kebutuhan hidup kita selama kita masih hidup di atas dunia ini. Baik kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Baik itu berupa pakaian, baik itu berupa makanan sehari-hari kita, paling tidak 3 hari, pagi, siang, malam. Kemudian untuk papan itu perumahan, kita butuh tempat tinggal, untuk tempat berlindung, untuk tempat berkumpul keluarga dan lain sebagainya. Boleh kita melakukan kegiatan apapun semaunya kita, yang sebebasnya kita. Tapi jangan lupa di sini bahwasanya kita pun harus mencari bekal untuk kembali ke akhirat nanti. Dalam kebebasan ini, jangan kita lupakan bekal kita ke akhirat. Amal ibadah kita bisa berupa materi, seperti infak, sedekah, atau amal jariah yang lainnya, membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan musola, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga kita melakukan amal ibadah dengan anggota tubuh kita, seperti memperbanyak sholat sunnah, seperti memperbanyak zikir, seperti rajin membaca Al-Quran, seperti sholawat, membaca sholawat, dan sebagainya. Semuanya bisa kita gunakan untuk mencari atau mengumpulkan amal ibadah sebagai bekal hidup kita. Cuma yang harus kita garis bawah di sini, setiap yang bernyawa pasti mati. Siapapun, baik itu tumbuhan, hewan, apalagi manusia, itu pasti mati. Nah, matinya nanti apa yang akan kita bawa? Jadi jangan sampai kita hidup di atas dunia ini itu terbuang percuma. Kita asik dengan kesenangan duniawi, kita asik bermegah-megah, kita asik berhuru-hara, sehingga melupakan bekal kita di akhirat nanti. Ya, jadi jangan lupa selama hidup ini mari kita seimbangkan antara kebutuhan duniawi dengan kebutuhan akhirat nanti. Bekal kita itu ada. Ya, jadi kita mari berlomba-lomba untuk mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat nanti. Jangan sampai kita nanti menyesal tidak mengumpulkan bekal. Semuanya karena Allah, lillahi ta'ala. Jangan karena ingin dipuji dan sebagainya. Yang kedua, cintailah siapa saja yang engkau sukai, namun engkau pasti akan berpisah dengannya. Bisa kita cinta kepada harta benda kita, rumah kita, kebun kita, dan sebagainya. Bisa juga kita cinta kepada pasangan kita. Bisa juga kita mencintai putra-putri kita dan sebagainya. Kita harus kasih sayang kepada mereka. Cintailah semaumu, ya. Tapi pasti akan berpisah dengannya. Kita lihat setelah kita nanti meninggal, apa yang kita cinta itu tidak ada yang akan kita bawa. Kekayaan kita juga tidak akan kita bawa. Pasangan kita, anak, putra-putri kita tidak akan ada yang kita bawa. Yang kita bawa paling kain kapan, 5 helai atau 7 helai. Dan amal ibadah kita,
Jadi amal ibadah kita lah yang akan kita bawa. Jadi cintailah siapa saja yang engkau sukai, namun engkau pasti akan berpisah dengannya. Nah, yang akan kita bawa adalah kain kapan, yang akan kita bawa adalah amal ibadah kita, yang akan membantu kita, yang akan meringankan kita nanti di hari penghitungan kita. Ya, jadi kita mari beramal, beribadah dengan keikhlasan semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah. Yang ketiga, beramallah semaumu, namun pasti engkau akan mendapatkan balasannya. Ya, beramallah dengan amal jariyah kita, dengan anggota badan kita, dengan harta benda kita. Beramallah semau kita. Ya, ingat, jangan karena ingin dipuji, jangan ingin mendapatkan sanjungan, karena segala amal yang didasarkan atas sanjungan atau pujian atau ria itu akan percuma, tidak akan ada gunanya. Lebih baik kita beramal, kita berbuat suatu kebajikan tanpa diketahui oleh orang lain, tanpa kita mengharapkan pujian, imbalan atau terima kasih dari orang lain. Cukup beribadah ya beribadah karena Allah lillahi ta'ala. Insya Allah itu amalnya akan bermanfaat bagi kita kelak, bisa menjadi amal jariyah. Kemudian kalau kita ingin mendapatkan amal ibadah yang terus menerus walaupun kita sudah meninggal, maka yang harus kita persiapkan adalah satu, kita harus meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Kita ajarkan misalkan mau makan baca bismillah, setelah makan baca alhamdulillah. Nah, apabila ilmu ini kita sampaikan kepada orang lain dan dia mengamalkan selama hidupnya, kemudian orang ini juga menyampaikan kepada orang lain atau anak atau keluarganya, insya Allah selama orang tersebut masih mengamalkan bacaan bismillah dan alhamdulillah tadi, insya Allah kita akan terus mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua tuh, kita harus menyiapkan anak yang soleh, anak yang akan mendoakan kita nanti. Kita masukkan dia ke pesantren, kita ajarkan dia pengetahuan agama dan sebagainya, kebaikan dan sebagainya. Insya Allah itu bisa menjadi ladang amal ibadah bagi kita. Kemudian amal jariyah kita bantu pembangunan masjid, kita bantu pembangunan musola. Ada anak yang mau masuk pesantren tapi kurang biaya atau tidak ada dana, kita bantu masukkan, kita ringankan mereka. Membantu fakir miskin, anak yatim piatu dan lain sebagainya. Insya Allah itu akan bermanfaat kelak bagi kita di kemudian hari. Jadi di sini mari kita beramal ibadah semata-mata karena Allah. Ya. Jadi beramalah semaumu, namun pasti engkau akan mendapatkan balasannya. Itu sudah dijamin oleh Allah. Tapi di sini kalau bisa kita jangan mengharapkan balasan dari Allah, tapi mengharapkan ridhonya Allah. Kalau walaupun kita tidak mengharapkan balasan dari Allah, ridhonya Allah semata-mata lillahi ta'ala, insya Allah tetap Allah akan memberikan ganjarannya. Jadi itu sedikit tentang hiduplah semaumu, namun pasti engkau akan mati. Kemudian yang kedua, cintailah siapa saja yang engkau sukai, namun engkau pasti akan berpisah dengannya. Yang ketiga, beramalah semaumu, namun pasti engkau akan mendapatkan balasannya. Semoga 3 hal ini bermanfaat bagi diri saya pribadi, untuk menyadarkan diri saya pribadi untuk tidak sombong, untuk tidak angkuh, untuk mau semakin meningkatkan amal ibadah, untuk mau menyiapkan bekal ibadah untuk kelak kembali kepada Allah, atau kembali ke hari di mana kita akan ada perhitungan dan pertanggungjawaban apa yang kita lakukan selama ini. Terlebih dan kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.